Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah dalam kisah yang budiman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam episode hikmah dalam kisah. Kali ini kita masuk di episode kisah yang ke-8. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Episode ini mengangkat sebuah kisah yang berkaitan dengan kisah seorang laki-laki, tetangga Abu Sinan, yang ditinggal mati oleh saudaranya. Sahabat hikmah dalam kisah, yang semoga dirahmati Allah. Diceritakan dari Ibnu Hajar bahwa serombongan orang dari kalangan tabi'in pergi berziarah ke rumah Abu Sinan. Baru sebentar mereka di rumah itu, Abu Sinan telah mengajak mereka untuk berziarah ke rumah tetangganya. Karena di antara tetangganya, baru saja ada yang meninggal dunia. Mari ikut saya ke rumah tetangga untuk mengucapkan takziah atas kematian saudaranya, kata Abu Sinan kepada tamunya. Mereka pun kemudian berangkat menuju rumah tetangga Abu Sinan. Sahabat hikmah dalam kisah yang budiman, sesampainya di sana, mereka mendapati saudara si mati senantiasa menangis karena terlalu sedih dengan kematian saudaranya. Melihat suasana kesedihan yang berlebihan itu pun para tamu terusik. Mereka berusaha menghibur saudara si mati. Para tamu telah berusaha menghibur dan membujuknya agar jangan menangis, tapi tidak berhasil. Apakah kamu tidak tahu bahwa kematian itu suatu perkara yang mesti dijalani oleh setiap orang? Tanya para tamu kepadanya. Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah, sebenarnya bukan karena kesedihan dia menangis terseduh-seduh demikian. Dia juga paham bahwa seorang muslim tidak boleh meratapi kematian dengan menangis yang berlebih-lebihan. Dia lalu berkata, "Itu aku tahu. Akan tetapi aku sangat sedih karena memikirkan siksa yang telah menimpa saudaraku itu," jawabnya. Maka orang-orang yang hadir di situ pun keheranan. Lalu mereka bertanya, "Apakah engkau mengetahui perkara yang gaib?" Tentulah saudara si mati ini tidaklah mengetahui yang gaib. Lalu dia menjawab pertanyaan para tamu itu. Lalu dia berkata, "Tidak, akan tetapi ketika aku menguburkannya dan meratakan tanah di atasnya telah terjadi sesuatu yang menakutkan. Ketika itu orang-orang telah pulang, tapi aku masih duduk di atas kuburnya." Sahabat hikmah dalam kisah yang dirahmati Allah, setelah suasana sepi karena orang-orang telah pergi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kubur. Mereka tinggalkan aku seorang diri menanggung siksa, padahal aku mengerjakan puasa dan sholat. Jeritan itu betul-betul membuatku menangis karena kasihan. Lanjutnya dia bercerita, "Aku coba menggali kuburnya semula karena ingin tahu apa yang sudah terjadi di dalamnya. Setelah berhasil menggali kuburnya, ternyata kuburan itu telah penuh dengan api dan di leher si mayat ada rantai dari api." Lalu dia melanjutkan ceritanya, "Karena kasihan kepada saudaraku, aku coba untuk melepaskan rantai itu dari lehernya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika tanganku aku ulurkan untuk membuka rantai itu, maka tanganku terbakar. Demikian seterusnya. Setiap aku mengulurkan tangan untuk membukanya, tanganku lalu terbakar." Sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, setelah menceritakan itu, lalu lelaki itu menunjukkan tangannya kepada para tamu yang masih nampak hitam dan mengelupas kulitnya karena terkena api dari dalam kubur. Lalu dia pun meneruskan ceritanya. "Aku terus menimbun kubur itu seperti semula dan pulang dengan segera. Bagaimana kami tidak akan menangis apabila mengingati keadaan itu?" Sahabat hikmah dalam kisah yang budiman. Lalu kemudian ada di antara tamu itu menanyakan,
Apa yang biasa dilakukan oleh saudaramu ketika di dunia? Tanya teman-teman Abu Sinan saat itu. Sahabat hikmah dalam kisah, yang semoga dirahmati Allah. Lalu lelaki saudara si mati itu menceritakan, dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, jawabnya. Dengan jawaban ini, teman-teman Abu Sinan membuat kesimpulan tentang kebenaran ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran, ayat 180. Sahabat hikmah dalam kisah, yang budiman. Ada banyak hikmah yang kita ambil dari pelajaran kisah di atas. Bahwa sungguh alam kubur itu benar adanya. Dan bahwa siksa di alam kubur itu juga benar adanya. Sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan tentang itu semua. Kita juga bisa mengambil pelajaran. Bahwa, di antara siksa atas dosa-dosa kita diberikan oleh Allah kepada hambanya yang durhaka sejak di alam kubur, tidak menunggu di akhirat kelak. Dan apa yang diberitakan Allah dalam Al-Quran itu semuanya adalah hak. Semuanya wajib kita yakini kebenarannya. Hati-hatilah kita atas semua kewajiban, khususnya kewajiban menunaikan zakat, yang sering terabaikan. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah-Nya untuk selalu bisa menjalankan perintah-perintah dan kewajiban-Nya. Serta bisa selalu menghindari larangan-larangan-Nya. Semoga kita semua dihindarkan dari siksa Allah, baik siksa kubur maupun siksa di kehidupan akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.